Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Jadi di SBY software kali ini kita akan mencoba mempelajari dari software CNC simulator. Ya, di sini softwarenya free version ya, artinya gratis ya, software trial. Di sini kita akan membuat suatu sistem sederhana gini lah. Jadi kita akan mencoba dengan menggunakan mesin milling untuk melakukan pemakanan dan membentuk bangun seperti ini. Nah, tapi nanti kita menggunakan dua sistem, yaitu sistem absolute dan juga incremental. Jadi di sini ada suatu benda kerjanya panjang 200, ini satuannya milimeter, 200 mm, terus lebarnya 100 mm, dan kemudian untuk tebalnya sendiri adalah sebesar 20 mm. Untuk software sendiri ini CNC simulator, karena ini merupakan yang free version, jadi kita hanya bisa di mesin milling dan turning aja. Kalau misalnya mesin turning itu nanti seperti ini. Kalau misalnya kita klik open demo, nah jadi kita bisa start simulation di sini misalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini contoh aja lah. Jadi kita nanti juga akan mencoba menggunakan G-code di sini sebagai pemrograman dari kita. Nah, kemudian untuk kita kali ini menggunakan dari mesin milling ya. Di sini nah, milling center ini. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita melakukan pembuatan CNC program wizard yang baru. Nah, kemudian ini kita next, terus kita akan membuat di mesin milling ya, 3 sumbu kan, X, Y, Z. Kemudian ini kita klik no ya, terus kita akan membuat benda kerja yang baru dengan panjangnya adalah tadi di soal tadi ini panjangnya 200, lebarnya 100, dan juga tebalnya 20. Jadi panjangnya adalah 200, untuk lebarnya 100, kemudian untuk tebalnya sendiri adalah 20. Kemudian kita klik next. Offsetnya ini kita klik no ya, pilih yang no. 0 point-nya kita yang kita pilih ya, pada titik sini ke sini kita yes please. Nah, kemudian ini juga kita no thank you. Kemudian misalnya di sini kita menggunakan sistem yang absolute, untuk nomor bisa dikosongkan. Kemudian untuk unitnya kita menggunakan satuan milimeter. Kemudian kita klik done. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita membuat partnya terlebih dahulu ya. Misalnya kita buat dari awal. Nah, kemudian untuk pahatnya sendiri, pahat misalnya ya. Kemudian untuk diameternya, misalnya kita pilih diameter yang 4 mili. Kemudian untuk panjangnya kita bisa 11. Kemudian number of teeth-nya adalah misalnya kita 4. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk sistem yang absolute itu nanti kita pada G92 ini kita maupun Z20 ini tidak kita hapus ya. Ini merupakan yang digunakan sebagai reposisi dari titik permulaan ya, atau 0 point-nya, origin point-nya. Nah, kemudian untuk kita memilih pahatnya, lalu yang ini kita hapus dulu. Nah, nanti muncul pahatnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tinggal melakukan pemrograman di sini.
Nah, kemudian misalnya tadi kan sudah kita buat ya, pahatnya juga sudah, terus kita sudah lakukan setting juga. Nah, kemudian kita yang pertama adalah memilih program apa yang kita buat, yaitu tadi menggunakan sistem absolute tadi. Nah, kalau yang nanti setelah ini adalah menggunakan sistem yang incremental yang di bawah ini G91. Kemudian kita klik G90 di sini. Nah, kemudian kita set untuk ukurannya adalah dalam satuan milimeter. Jadi di sini G21. Kemudian kita melakukan penyalaan dari mesinnya itu dengan cara dia di spindle-nya itu searah jarum jam ya. Di sini misalnya M03 tadi. Searah jarum jam. Kemudian kita mengatur misalnya kecepatannya itu 250 ya, kecepatan spindle-nya, dengan feed rate-nya seperti ini misalnya. Nah, kemudian misalnya ketika kita sudah selesai melakukan pemrograman seperti ini, langsung bisa kita play di sini misalnya start simulation. Nah, jadi udah muncul benda kerjanya sudah ada. Kemudian untuk pahatnya di sini juga sudah terlihat. Nah, kemudian kita melakukan adanya suatu pemosisian dari koordinat ini, yaitu G00, X0, Y0, dan juga tebal dari benda kerjanya yaitu Z20. Nah, jadi kalau kita start simulationnya, nah dia berada di titik di pojok sini ya, pojok dari benda kerjanya. Kemudian kita lakukan dia tadi kan yang didesain itu kan seperti ini. Jadi jarak dari kiri maupun jarak dari bawah ke benda yang akan kita makan itu kan sama-sama 20 ya, 20 mm. Nah, kemudian kita posisikan pahat itu sedemikian rupa sehingga posisinya adalah seperti di gambarnya tadi yang di pinnya ini, 20 dan juga 20, bawah ke atas 20, kiri ke kanan 20. Kemudian di sini kita posisikan berarti G00, X20 dan Y20. Kita bisa start simulation. Nah, jadi posisinya sudah berpindah dari yang mulanya itu berada di titik sini tadi, pojok, kemudian bisa dari bawah ke yang benda benda yang akan kita makan itu 20, kemudian dari kiri ke kanan juga 20. Kemudian kita lakukan pemakanan yaitu G01. Nah, kemudian ada X20, kemudian Y20 dan Z-5. Misalnya kita melakukan pemakanan sedalam 5 mm. Nah, kemudian di sini adalah saat pahat itu sudah tembus sedalam 5 mm. Nah, jadi dia sudah menembus sedalam 5 mm. Nah, kemudian baru kita melakukan pemakanan melintang, artinya kita melakukan pemakanan dari titik ini. Nah, kita melakukan pemakanan dari titik sini ke sini. Nah, kalau kita menggunakan sistem yang absolut ya, jadi titik 0,0-nya itu di sini. Jadi titik 0,0-nya ada di pojok sini. Artinya dia akan melakukan pemakanan sebesar 20 ditambah dengan 160. 20 ditambah 160. Jadi nanti kita di sini nulisnya adalah G01 kemudian X 180. Jadi karena titik
0,0-nya di pojok sini. Nah, jarak dari kiri ke kanan sudah 20. Nah, 20 ditambah 160 sehingga menjadi 180. Kita bisa klik di sini untuk mencobanya. Nah, jadi dia sudah berpindah gitu. Sudah melakukan pemakanan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita naik kan dari bawah ke sini. Nah, berarti dia sepanjang 20 ditambah 30. 20-nya dari jarak dari bawah ke atas ini adalah tadi 20. Kemudian jarak yang dari titik sini ke atas 30 sehingga diperoleh 50. Hingga kita tuliskan G01 Y50. Nah, kita bisa coba lagi di sini. Nah, jadi dia sudah naik. Nah, kemudian jarak yang dari sini untuk kita langkah selanjutnya adalah menuju ke arah kiri ya, ini menuju ke arah kiri. Nah, berarti nanti X-nya kita perlu berapa? Kan gitu. Nah, untuk yang X-nya sendiri itu berarti panjang benda kerjanya ini adalah 200. Artinya jarak dari sini ke titik yang sini itu adalah 180. Nah, kemudian panjang dari sini ke sini itu adalah sebesar 120. Ya kan? Di sini titiknya adalah 160. Di sini yang di sisi sampingnya adalah 280. Artinya 280 dikurangi dengan 160, 120. Nah, berarti 180 yang di sini 180 kita kurangkan dengan 120, maka X-nya adalah 60. Sehingga bisa kita tuliskan di sini G01 X 60. Bisa kita coba lagi di sini. Nah, X60 sudah. Berarti sekarang kita naik ke sini. Naik ke sini. Nah, tadi di sini udah 50. Artinya 50 ini kita tambah di sini. Jarak di kiri adalah 20 kan? 20. Ke bawahnya adalah 50. Berarti di naiknya sini adalah 30. Nah, jarak dari bawah yang titik sini dan sini tadi sudah kita cari sebesar 50. Artinya 50 ditambah 30 maka Y-nya adalah 80. Maka bisa kita tuliskan di sini G01 Y80. Supaya dia nantinya akan naik arahnya. Nah, kemudian kita ini kan sebenarnya mau belok ke sini kan. Nah, berarti X-nya adalah 20. Ya, jadi kita kembali ke hampir kembali ke ini titik tadi ya, pemakanannya. Nah, G01 X20. Kita bisa coba lagi di sini. Nah, X20. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita G01 kembali lagi kan ke titik yang awal tadi. Berarti Y-nya adalah 20. Nah, jadi dari atas ini ke bawah berarti titik Y-nya adalah 20. Nah, seperti ini. Nah, berarti langkah yang terakhir ini kita kurang untuk mengangkat pahatnya. Artinya kita sudah selesai melakukan pemakanan, sehingga G00 Z-nya ini bisa kita misalnya kita 40 ya. Tadi kan sedalam 5, terus kita naikkan misalnya sebesar 40. Nah, kita coba lagi dari awal.
Nah, ini hasilnya untuk yang sistem absolut tadi ya, sistem koordinat absolut. Ya oke, jadi tadi kita sudah melakukan pemakanan dengan menggunakan sistem koordinat yang absolut. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan yang sistem koordinat yang inkremental. Kita coba buat lagi di sini, tidak perlu kita save lah yang ini. Kemudian yang bersama kayak tadi, yang ini untuk kita melakukan setnya. Untuk X-nya adalah 200. Ya, sebagaimana yang tadi ini ya, benda kerjanya panjang 200, lebarnya adalah 100. Kemudian untuk Z-nya adalah sebesar 20. Ya, tebalnya, tebal dari benda kerjanya. Juga sama ya tadi udah ya. Nah, kemudian untuk program name-nya kita inkremental di sini. Oke, nah kalau yang kita menggunakan sistem inkremental, yang ini kita hapus. Nah, yang ini kita hapus. Nah, kemudian kita awali dengan G91. Ya, artinya kita menggunakan model yang inkremental. G91 kemudian kita set ke milimeter, G21. Kemudian kita pilih pahatnya, tadi udah di set ya pahatnya. Kemudian kita lakukan penyalaan mesin di sini arah jarum jam. Kemudian misalnya kecepatannya adalah 250 dengan bitrate-nya. Kemudian untuk tebal benda kerjanya Z20. Kemudian kita G00 di sini ya. G00, kemudian X20, Y20. Ya, jadi di titik yang di sini kan X20, Y20. Kemudian kita bisa coba dulu. Nah, jadi dia sudah berada di X20 dan Y20 di sini. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang sistem inkremental itu bukan lagi di sini 00-nya. Kemudian kita menembus dulu benda kerjanya G01 Z misalnya sedalam 5. Nah, jadi dia udah agak masuk ke dalam. Kemudian kita lakukan pemakanan ya pada X-nya ini. Nah, kita bisa langsung sesuai pada gambar, yaitu X di gambar itu adalah 160. Berarti kita bisa pencet, kita set kodenya itu sebesar 160. Jadi dia bergerak dari sini ke kanan sini 160. Berarti G01 X 160. Nah, kemudian kan naik dan naik. Nah, berarti dia Y30. Berarti G01 Y30 naik. Nah, kemudian ini juga yang merupakan pembeda dari absolut dan juga inkremental. X-nya ini kan dia ke arah kiri ya, ke arah kiri. Tadi di sini adalah 120. Nah, pada saat kita membuat kodenya atau programnya berarti X min 120. Oh ya, misalnya di sini kita bisa lakukan self simulation dulu. Nah, jadi dia sudah termakan ya yang sini. Kemudian kita ada naik di sini, ada naik sebesar 30 kan ini. Nah, naik sebesar 30 berarti
G01 Y30. Kita bisa coba di sini, kanan, atas, kiri, naik. Nah, kemudian kan kita ke kiri lagi sebesar 40. Berarti X min 40. X min 40. Oke, ini sedang kita coba. Nah, kemudian tinggal kita turun. Jadi G01 Y60 ya berarti ya. Untuk kembali ke titik mulanya tadi. Y60. Kemudian bisa kita start simulation. Oh, mohon maaf, ini harusnya Y min 60 nih harusnya. Jadi di sini Y min 60. Nah, karena kan kita ke bawah ya tadi ya. Y min 60. Nah, Y min 60. Nah, kemudian bisa kita angkat partnya lagi, berarti G00 Z. Misalnya di sini Z40 misalnya. Nah, baru kita start simulation lagi. Nah, oke. Jadi mungkin yang menjadi pembeda ya, bahwa tadi absolut itu di titik 00-nya di sini, 0,0-nya. Nah, kalau incremental kita bisa langsung membaca dari gambarnya ya, yang sesuai. Nah, kemudian sistem absolut dan incremental sesuai dengan diri kalian masing-masing, artinya lebih cocok yang mana gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat hal yang sederhana ini. Terima kasih.